Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk saya, Yengji, perwakilan dari kelas 11 IPS 4, untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan oleh pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan sang ibu. Beliau telah menjadi anak yatim bahkan sebelum dilahirkan ke dunia. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad dititipkan Halimatus Sadiah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya, ketika di perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad yang baru saja berusia 8 tahun, kemudian ia ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad ikut pamannya, ia juga ikut membantu mengembala hewan ternak dan ketika sudah dewasa, ikut berdagang dengan mengambil barang dagangannya dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah bin Khuwailid. Siti Khadijah pun kagum dengan kejujuran Nabi Muhammad saat berdagang dan membuat bisnis perniagaannya semakin sukses. Kemudian Siti Khadijah pun melamar Nabi Muhammad untuk dijadikan suaminya. Perbedaan status sosial dan usia tidak menghentikan dua insan yang telah ditakdirkan untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad menerima wahyu ketika ia berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan tanggal 17 bulan Ramadan yang kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah peristiwa itu, beliau pulang dengan perasaan yang takut. Namun di sini waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana beliau sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya 2 orang yang penting bagi hidup Nabi Muhammad terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan beliau. Tahun tersebut merupakan tahun yang bagi beliau ia harus kehilangan 2 orang yang penting di dalam hidupnya, yaitu istri tercinta yang telah setia mendampinginya dan pamannya yang telah mengasuh sejak ia kecil. Namun, sejak peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7.
yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad menderita sakit setelah beberapa bulan, dan setelah melewati penyakitnya, beliau dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan, sahabat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian, setelah beliau diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan membacakan pidato yang berisi, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad kini telah mati, dan barang siapa senantiasa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati." Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30 yang berisi, "Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang telah mengajarkan kebaikan dalam menjalani hidup. Sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dipermudahkan dalam kehidupannya.